Aku akan hancurkan wajahnya. Haruskah Mita berterima kasih dengan Amar karena dia yang membuat Mita lebih percaya diri dengan dirinya dan dia juga menghabiskan uang yang tidak sedikit demi perawatan kecantikan Mita, meski itu tidak gratis tentunya. Ada imbalan yang Amar inginkan dari semua itu dan Mita memberikannya. Mita bukan wanita yang suci saat itu dan dia butuh uang, dia butuh pekerjaan yang layak dan dia butuh hidup bahagia. Semua Amar berikan. Lalu, kenapa Mita menolaknya saat Amar hanya meminta tidur bersamanya? Mita wanita yang nakal, tidak. Dia melakukan itu karena terpaksa, hidupnya membuatnya seperti itu. Dia terjebak pada pesona duniawi yang menggelapkan matanya. Silaunya harta membuatnya lupa. Aku mungkin bukan wanita yang sempurna, ucap Mita sambil bermain air untuk membasahi pundaknya. Ini adalah dosanya. Tapi aku tidak pernah menyesali ketika bercinta denganmu. Lanjut Mita mengingat malam panas bersama Ronald dan Amar. Itu salahnya, itu dosanya dan itu kenakalannya. Pintu toilet dibuka tidak sabaran dan Mita terkejut saat Ronald sudah ada tepat di depan matanya. Cepat sekali Ronald pulang. Dengan tidak sabaran Ronald membuka semua pakaiannya dan masuk ke dalam bathtub besar itu. Dia langsung mencium bibir Mita dan melumatnya sampai habis. Ron. Mita tidak bisa bersuara karena Ronald yang sibuk dengan bibirnya. Akhirnya Mita balas saja kecupan itu. Ini bukan dosa. Mereka menikah resmi. Tidak salah menyenangkan suaminya meski hubungan ini ada dalam perjanjian yang mereka buat. Cepatlah selesai, lama sekali Sarah Mita. Kamu tidak lihat ini. Ucap Ronald menunjukkan kehebatannya yang kering kerontang karena sudah hampir 10 hari tidak tersentuh. Kenapa dengan dia? Coba berdiri. Biar aku lihat. Ucap Mita dengan kedipan matanya yang nakal. Och! Wanita penggoda ini memang gila. Dia melakukan sesuatu yang tidak pantas di dalam toilet. Dia terus membuat Ronald mengerang hanya dengan sentuhan mulutnya. Bisa-bisanya Mita melakukan itu dengan sangat hebat. Otak Ronald sudah lupa kalau saat ini Nessa dalam perjalanan pulang ke Jakarta. Dia sedang menikmati bagaimana Mita memanjakannya dan jelas, untuk saat ini Ronald tidak akan melepaskan kebahagiaannya. Ini menyenangkan. Bagaimana? Tanya Mita dengan senyum manisnya sambil membersihkan mulutnya. Luar biasa, Hani. Kamu membuat aku gila dan aku tidak sabar menunggumu menjerit di bawahku. Ucap Ronald dengan percaya dirinya. Kembali mereka berciuman di dalam bathtub. Tidak terhitung lamanya dan tawa yang begitu menggelitik itu melupakan Ronald dari semua masalahnya. Bahkan Ronald tidak peduli saat ini ada pesan dari Dina atau pesan dari Nessa. Mereka bisa menunggu tetapi Mita belum tentu akan mengulangi kelakuannya saat ini. Kenapa lama sekali? Seharian di kantor. Kita ini pengantin baru, Ronald. Orang akan mengira kalau aku istri yang tidak bisa menyenangkan suami. Ucap Mita dengan manjanya dan memukul dada Ronald dengan manja. Meski itu perbuatan menjijikan dan sandiwara yang dilakukan Mita, tetapi percayalah kalau Ronald senang melihat tingkah Mita seperti ini. Justru dia lebih senang melihat Mita seperti ini daripada menangis atau marah. Ada pekerjaan yang harus aku tangani tadi, kamu tahu kalau aku sangat sibuk. Ucap Ronald mengelus wajah Mita. Mereka masih mandi bersama dan saling menghangatkan dalam pelukan. Hani, kalau misalnya nanti kamu sedang bekerja, terus aku ingin bercinta denganmu, apa yang akan kamu lakukan? Tanya Ronald ingin tahu pikiran Mita. Aku akan lari ke kantormu dan membuka celanamu itu. Burungmu harus dikasih pelajaran agar tahu waktu meminta jatah. Ucap Mita menunjuk hidung Ronald dengan pelan. Sungguh nakal burungnya. Ya, tapi itu bisa saja terjadi dan sangat bisa mengingatkan hasrat Ronald kadang tidak tahu tempat. Kalau begitu, aku tidak akan khawatir lagi, aku pikir aku harus menunggu sampai malam. Ucap Ronald. Mengingat itu saja sudah membuatnya kesal. Tidak, Ronald. Aku tidak mungkin menyiksamu seperti itu. Kamu tenang saja, rahimku ini sudah ingin sekali kamu hangatkan. Bisik Mita di telinga Ronald. Gila sekali. Hanya dengan kata-kata seperti itu, Ronald sudah bahagia sampai ke langit ketujuh. Padahal belum menyentuhnya. Apalagi kalau bermain nanti. Tidak mengerti lagi Ronald apa yang terjadi dengan dirinya yang jelas pesona Nessa sudah tidak membuat Ronald penasaran lagi meski Nessa mengatakan kalau Mita adalah mantan pembantu mereka.
Mita yang dulu dengan yang sekarang, jelas jauh berbeda. Aku akan melakukan apapun untuk kamu bahagia, asal kamu juga membuat aku bahagia. Ucap Mita yang saat ini menghadap Ronald dan menatap mata Ronald dengan penuh hasrat. Dia tidak ingin membenci laki-laki ini, tidak ada untungnya. Semua sudah terjadi, ini juga memang keputusan mereka bersama. Hanya saja Mita akan memberitahu Ronald sakitnya mencintai. Kamu akan tergila-gila denganku sampai lupa dirimu. Gumam Mita dalam hatinya. Pasti, aku akan membuat kamu bahagia, Honey. Aku tidak akan bohong, apapun yang kamu mau, asal kamu tahu bagaimana menyenangkanku. Ucap Ronald. Tentu. Semalaman ini Mita membuat Ronald lupa akan kedatangan Nessa kembali ke Jakarta. Tidak ada yang menjemput Nessa. Ponsel Ronald pun hanya bergetar saja saat Ronald dan Mita sibuk bertukar saliva. Setelah jam 11 malam, Ronald baru melihat ponselnya. Mita juga sudah tidur nyenyak. Ronald baru turun ke bawah dan melihat pesan dari Nessa. Ronald melirik ke atas takut Mita bangun dari tidurnya dan menghubungi Nessa yang sudah ada di apartemen. Ronald, aku menunggumu 2 jam di bandara. Aku menghubungimu terus-menerus. Kemana kamu? Kamu bercinta dengan wanita itu, katakan padaku. Teriak Nessa dan Ronald memutar bola matanya malas. Nessa, itu bukan urusanmu, aku lupa. Aku lupa kamu masih hidup, aku pulang karena Mita sakit, dia membutuhkanku. Aku tidak bisa malam ini ke apartemen, besok kamu bisa datang ke kantorku dan jangan ganggu aku selama seminggu karena aku akan keluar negeri. Aku ada bisnis. Ucap Ronald berbohong padahal dia mau honeymoon dengan Mita. Kamu tidak rindu aku, Ronald? Tanya Nessa dengan wajah sedihnya. Nessa, saat ini aku sedang bingung. Aku bingung dengan semua ini. Kamu harus jelaskan apa yang terjadi dan kemana kamu pergi. Kamu sakit apa dan masih banyak lagi. Aku tidak mengerti kenapa kamu tidak jujur. Ucap Ronald mengalihkan pertanyaan Nessa karena jujur saat Nessa hidup kembali. Justru Ronald tidak menantikannya. Padahal saat ini, Ronald sudah bangkit. Dia mulai ingin membuka hatinya dan kembali dekat dengan Dina sementara dia mencari tahu bagaimana sosok Mita di sebenarnya. Kamu sudah berubah? Aku akan temui Mita. Aku akan katakan untuk meninggalkanmu. Dia merebutmu dariku, Ronald. Aku akan hancurkan wajahnya. Ucap Nessa dengan kesal. Jangan kamu lakukan itu, Nessa. Kita bisa bicara baik-baik. Ucap Ronald ketakutan. Jangan sampai wajah cantik istrinya dirusak oleh Nessa. Makanya Ronald, kamu harus temui aku. Kamu tidak cinta aku lagi. Kamu lupa janjimu. Secepat itu kamu lupa cinta kita hanya karena pembantu sialan itu. Ucap Nessa mengacak rambutnya. Dia tidak boleh kehilangan Ronald. Dia harus punya Ronald untuk menopang hidupnya. Aku sakit, Ronald. Semua ini aku lakukan agar aku cepat sembuh. Aku bahkan setiap waktu mengingatmu, kamu malah menghancurkan cinta kita. Ucap Nessa menangis. Sial. Ronald tidak pernah suka melihat wanita yang dicintainya menangis. Diamlah Nessa. Ini juga kesalahanmu. Harusnya kamu beritahu kemana kamu pergi. Kamu harus jelaskan semua ini dan aku ingin tahu penyakit apa yang membuatmu sampai meninggalkanku selama ini. Ucap Ronald tegas dan Nessa terdiam. Dia harus mencari alasan nanti saat bertemu Ronald. Ronald mencintainya dan pasti akan memaafkan semua kesalahannya.